Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gintan Regita Maharani dengan NIM 201600097 dari kelas akuntansi B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian yang berjudul Pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Latar belakang. Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah anggaran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal? Dan untuk yang kedua, apakah anggaran dana alokasi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal? Terdahulu, Ricky Tri Prasetyo pada tahun 2012, pengaruh anggaran pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sheila Ardian Nuarisa pada tahun 2013, pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Yunistin Dede pada tahun 2016, pengaruh pendapatan asli daerah PAD dan dana alokasi khusus DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kota Manado. Yanggi Ningsasra pada tahun 2016, pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Isti Permatasari pada tahun 2016, pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota Jawa Timur. Landasan teori yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD, yang merupakan suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Untuk yang kedua yaitu ada anggaran sektor publik yang dimana alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan atau disebut dengan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Yang ketiga ada anggaran pendapatan asli daerah, yaitu di mana pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Jadi pendapatan asli daerah ini diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Lalu di sini ada kerangka konseptual. Untuk variabel bebasnya yaitu ada dua. Yang pertama, anggaran pendapatan asli daerah, dan yang kedua yaitu dana alokasi. Untuk variabel yang terikat itu ada satu, yaitu anggaran belanja modal. Hipotesis yang pertama, pengaruh PAD terhadap anggaran belanja modal. Anggaran pendapatan asli daerah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan APBN belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintahan pusat, yang berarti menunjukkan bahwa daerah
tersebut telah mampu untuk mandiri, begitu juga dengan sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD yang diharapkan, dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik. Lalu untuk yang kedua, pengaruh dana alokasi terhadap anggaran belanja modal dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan untuk alokasi belanja modal. Jadi, hipotesis 1, anggaran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Lalu untuk yang kedua hipotesisnya, anggaran dana alokasi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Untuk hasilnya yaitu, data peneliti yang digunakan dalam penelitian adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Jadi, data ini diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah, daerah, kabupaten, atau kota yang diperoleh dari internet. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu anggaran pendapatan asli daerah, anggaran dana alokasi, dan anggaran belanja modal. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan ini. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.